Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas Mikroskopi Elektron 2022. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan bahasan mengenai X-ray computed tomography. Berikut adalah anggota kelompok kami dan juga berikut adalah outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu basic principle, advantage juga disadvantage, terus ada updates dan development, serta nanti di akhir ada case study. Oke, kita masuk ke bahasan pertama, di mana kita bisa berkenalan lebih jauh dengan X-ray computed tomography. Sebelum itu kita akan bahas dulu sedikit mengenai brief history dari awal ditemukannya X-ray computed tomography ini. Jadi diawali dari penemuan X-ray itu sendiri oleh Wilhelm Röntgen tahun 1895 yang membuka jalan untuk perkembangan teknologi yang lebih luas. Lalu kira-kira satu dekade lebih setelahnya, ditemukan Raden transform oleh Johann Raden yang konsepnya ini digunakan untuk membuktikan bahwa metode computed tomography ini menggunakan X-ray itu memungkinkan untuk dilakukan. Lalu beberapa dekade kemudian Hounsfield dan juga Cormack itu membuat CT scanner konvensional pertama yang digunakan untuk kebutuhan medis waktu itu, lebih tepatnya untuk scanning ke otak manusia seperti gambar di bawah kanan ini. Oke, itu tadi sedikit mengenai historinya. Sekarang kita ke prinsip dasar dari X-ray computed tomography ini. X-ray computed tomography ini atau bisa kita juga singkat sebagai X-ray CT ini biasanya adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk imaging di dunia medis dan juga di dunia NDT atau non-destructive testing. Nah, mungkin juga kita familiar dengan benda yang satu ini yang bisa kita temuin di rumah sakit atau kita sebutnya sebagai CT scanner. Nah, tomografi itu sendiri terdiri dari kata tomo yang artinya slice dan juga graph yang merujuk pada picture atau gambar. Hal ini artinya tomografi atau X-ray computed tomografi ini merujuk pada suatu teknik di mana informasinya itu bisa kita dapatkan melalui layer atau potongan dari suatu objek dari angle atau orientasi yang berbeda-beda. Nah, sesuai namanya, X-ray CT ini menggunakan spektrum radiasi elektromagnetik di rentang sinar X. Nah, sebenarnya secara singkat gitu, secara simpel, X-ray CT ini punya prinsip kerja dengan cara X-ray nanti akan ditembakkan ke objek, lalu nanti akan memproyeksikan atau akan meneruskan X-ray-nya ke detektor di sini. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa X-ray CT ini bisa bekerja? Karena setiap benda itu memiliki dapat menyerap sinar X. Nah, tetapi setiap benda itu memiliki kemampuan penyerapannya masing-masing. Atau kalau term bahasa Inggris itu biasanya different things attenuate X-rays differently. Nah, perbedaan kemampuan penyerapan ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu misalnya kita punya suatu plat yang terdiri dari 3 unsur, yaitu ada emas, ada besi, dan juga ada air, H2O gitu misalnya. Kita tambahkan X-rays dari sini, nanti akan dia diteruskan ke film yang ada di sebelah kanan. Nah, sinar X ini akan diserap lebih banyak oleh material yang lebih dense atau lebih berat. Pada kasus ini, yang lebih berat itu adalah unsur emas. Dia lebih dense, sehingga dia akan menyerap X-ray lebih banyak, sehingga X-ray yang akan diteruskan ke film ini akan jadi lebih sedikit, sehingga proyeksinya menjadi terang. Sementara H2O di sisi lain yang jauh lebih lightweight akan menyerap X-rays dengan jumlah yang lebih sedikit sehingga yang diteruskan akan lebih banyak sehingga filmnya pun akan lebih gelap. Nah, selain berat atau densitasnya, ternyata X-ray ini juga dipengaruhi oleh ketebalan materialnya. Jadi sinar X ini akan diserap lebih banyak oleh material yang lebih tebal. Let's say kita punya material dengan bahan yang sama tapi dengan ketebalan yang beda, ketika ditembakkan X-ray, material yang lebih tebal ini akan menyerap lebih banyak X-ray sehingga yang akan diteruskan itu lebih sedikit sehingga proyeksinya akan lebih terang. Sementara yang lebih tipis akan menyerap lebih sedikit X-ray sehingga proyeksinya pun akan lebih gelap. Nah, sehingga kita tahu bahwa prinsip X-ray untuk X-ray CT ini bergantung pada densitas dan juga ketebalan dari materialnya, sehingga nanti di imagingnya pun kita akan bisa melihat kontrasnya. Lalu ini adalah major komponen, komponen basic dan juga yang paling dasar dari X-ray computed tomography ini, di mana kita punya X-ray source, kita juga punya sample stage, lalu nanti kita juga punya X-ray detector. Nah, ini adalah mungkin manifestasi dalam bentuk aslinya, dan nanti di sebelah kanan ini juga salah satu bentuk alatnya, di mana ini adalah salah satu yang jenisnya itu yang berputar itu adalah si X-ray source dan juga detektornya. Ada juga jenis lain di mana sampelnya yang berputar. Nah, tapi pada kasus ini di mana si X-ray source dan juga detektornya yang berputar itu prinsipnya mirip seperti CT scan, di mana nanti kan pasiennya hanya berbaring, terus nanti alatnya adalah si X-ray-nya yang akan mutar untuk scanning tubuh si pasien. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rekonstruksi gambar. Jadi untuk for the basic, gambar yang akan diproyeksikan ke detektor itu awalnya sifatnya 2 dimensi. Lalu kita perlu melakukan rekonstruksi supaya gambar itu nanti terbentuk 3D imagingnya. Bagaimana caranya? Let's say kita punya satu objek di sini yang bentuknya balok, terus nanti kita akan ambil satu plane. Satu plane itu kita anggap yang si blue plane ini yang berwarna biru sebagai cross section atau slash yang ingin kita dapatkan pertama gitu gambarnya. Nanti dari sini akan ditembakkan X-ray menuju objek dan akan ditangkap oleh si X-ray detektor. Nah, tampilan sesuai blue plane ini akan seperti ada di gambar sini. Ini bendanya hanya di sini, sesuai si blue plane atau bidang biru yang kita fokuskan. Nah, nanti karena penyerapan X-ray ini bergantung pada densitas dan juga ketebalannya, kita tuh bisa memplot yang namanya integrated density atau
profil intensitas X-ray-nya untuk mengetahui si slice yang udah kita fokusin tadi. Nah, jadi kita udah dapatnya misalnya di angle pertama, di orientasi pertama dari depan gitu misalnya, kita akan dapat integrated density-nya, lalu kita akan smear secara backwards, atau namanya itu menggunakan back projection. Nah, kita akan dapat gambar seperti ini. Nah, ini kita namain projection angle zero, karena ini dari depan, dari orientasi pertama. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama, menggunakan back projection juga dari angle kedua. Let's say kita bikin dari angle 90 derajat atau yang tegak lurus dengan angle pertama tadi. Namanya projection angle 90. Nah, nanti hasil gambar dua ini bisa kita gabungkan, kita kombinasikan untuk membentuk sebuah gambar. Nanti semakin banyak orientasi yang kita kombinasikan, maka akan semakin jelas juga gambarnya. Seperti di gambar berikut, ini adalah satu orientasi, dua orientasi, sampai nanti makin banyak, sehingga sampai 2048 orientasi itu semakin jelas gambarnya. Nah, sekarang kita punya nih digital projection dari slice awal kita yang sesuai sama blue plane kita tadi. Di sini udah jelas gambarnya. Nah, ini kalau kita lihat secara garis besar, secara objeknya full, itu akan ada di tengah-tengah sini nih slice tadi. Kalau kita lakuin proses imaging tadi secara ulang dari awal, dari slice dari atas sampai bawah objek kita, itu lalu kita stack, itu kita akan dapat profile penuh dari satu objek ini gitu. Nanti objek ini udah memiliki volume, jadi dia punya gambar udah 3D bentuknya, dan nanti pixel-pixel yang ada di dalamnya ini pun akan bersifat 3D yang kita sebut sebagai voxel, karena dia udah punya volume di sini, jadi dia sifatnya 3D. Nah, nanti setelah gambarnya berbentuk ini pun kita juga udah bisa mendapatkan informasi geometri serta densitas relatifnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan dari X-ray CT scan ini. Oke, jadi seperti yang udah dibahas di awal, ada dua aplikasi utama yaitu di dalam dunia kesehatan dan juga material science. Dan untuk tambahan sendiri yaitu di dunia paleontologi atau dunia pembelajaran fosil. Next. Oke, untuk di dunia material science sendiri yaitu fokusan kita terdapat beberapa keuntungan. Yaitu yang pertama itu dia yang pastinya non-destruktif. Jadi bisa kita lihat di gambar beton ini, kita bisa mengidentifikasi layer dari beton ini tanpa merusak sampel dari betonnya. Yang kedua yaitu yang pastinya 3D imaging. Jadi dengan cara men-stack layer-layer tadi, kita bisa mendapatkan 3D imaging yang utuh atau gambar yang utuh dari sampel kita. Yang ketiga yaitu nggak perlu special sample preparation, sehingga nggak ada tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan 3D imagingnya, terutama di special di preparasi sampelnya. Dan yang kekurangan atau keterbatasannya yaitu yang pertama limited sample size dan density. Jadi di sini sampel size-nya untuk yang ukuran terbesarnya itu sekitar sebesar mesin mobil atau sebesar ukuran tubuh manusia. Dan juga kalau kita menggunakan sampel yang memiliki densitas yang terlalu tinggi, itu akan jadi lebih sulit untuk di-scan-nya. Yang kedua yaitu limited resolution, jadi hanya mencapai submicron atau sampai few microns. Yang ketiga yaitu no elemental information, jadi kita bisa membedakan fasanya, namun kita tidak bisa mengetahui apa unsur yang dikandung dalam fase tersebut. Dan yang keempat yang pastinya yaitu teknologi ini relatif mahal. Oke. Yang selanjutnya yaitu tambahannya yaitu di health science itu ada 3 kelebihan, yaitu dapat mendiagnosa dan mengetahui lokasi bone and muscle disorder. Yang kedua yaitu bisa memonitoring certain disease and medical treatment, contohnya biopsi dan cancer. Dan yang ketiga yaitu bisa menjadi patokan atau petunjuk untuk prosedur operasi. Dan yang kekurangannya yaitu dia ada resiko radiasi dan juga ada lebih meningkat lagi resikonya terhadap bayi di kandungan, dan juga ada allergic reaction to contrast materials. Dan yang ketiga yaitu di paleontologi itu dia bisa merekonstruksi fosil tanpa merusak fosil tersebut, yaitu non-destruktif. Yang kedua yaitu bisa menentukan biomechanical properties, determine disease dan pathologies. Dan yang ketiga yaitu scan fosil through software, serve as 3D model for making replica using 3D printer. Jadi bisa dijadikan model untuk 3D printer. Next. Oke, selanjutnya ada recent update dan development terhadap teknologi X-ray. Banyak kemajuan yang telah dibuat di bidang radiografi digital dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang paling utama itu ada 6 hal. Ada 6 teknologi. Yang pertama ada dual energy imaging, kemudian ada thermosynthesis, lalu ada AI aided X-ray interpretation, dan ada computer aided diagnosis, automatic image stitching, dan digital mobile radiography. Kemajuan ini telah meningkatkan kualitas gambar, membantu meningkatkan perawatan pasien dan mendukung hasil pasien yang lebih baik. Selain itu, penggunaan radiografi digital juga mengurangi kebutuhan pengambilan ulang yang memberikan manfaat paparan radiasi yang lebih rendah. Untuk CT scan ini dimulai dikembangkan pada tahun 1970, yang mana saat ini menjadi alat utama radiologi dalam pekerjaan klinis atau medis sehari-hari. Permintaannya di seluruh dunia itu meningkat sebesar 5,9% dari 2019 hingga 2022, hingga mencapai nilai 66.000 juta. CT scan ini telah mengalami kemajuan yang besar dalam teknologi pada beberapa dekade terakhir. Kemajuan ini telah meningkatkan diagnosis kanker secara signifikan dengan cara mengurangi lama rawat inap dan membantu persiapan untuk operasi. Kemajuan dalam teknologi CT scan ini mencakup pengurangan radiasi yang berbahaya bagi pasien, yang mana memungkinkan kecepatan pemindaian lebih cepat serta peningkatan kualitas gambar.
Metode CT scan yang baru ini menurunkan paparan radiasi, yang mana membagi berkas sinar X yang penuh menjadi berkas tipis dan dapat memberikan kualitas gambar yang sama dengan dosis radiasi yang jauh berkurang. Penggunaan beam LED yang memungkinkan resolusi gambar yang lebih tajam karena bagian dari bagian pembacaan atau pemindai itu dapat ditemukan dari mana informasi itu berasal dengan lebih tepat. Teknologi CT scan ini dapat memberikan kualitas gambar yang sama dengan dosis radiasi yang jauh lebih rendah. Selain itu, teknologi detektor CT baru dapat mengukur jumlah radiasi yang disalurkan melalui tubuh serta memberikan tingkat paparan radiasi yang lebih akurat. Pembelajaran mesin ini telah menciptakan potensi yang besar untuk memajukan teknologi medis, khususnya pemindaian CT, melalui pengurangan paparan radiasi dan yang memanfaatkan kekuatan kecerdasan buatan. Lalu integrasi algoritma kecerdasan buatan ke dalam sistem CT akan memungkinkan ahli radiologi memberikan gambar yang lebih baik kepada dokter, yang pada gilirannya akan memberikan perawatan yang lebih baik berdasarkan diagnosis yang lebih akurat. Selanjutnya kita masuk ke case study. Boleh di next. Nah, ini adalah paper yang digunakan untuk study case yang kita bawakan. Judulnya adalah ini, bisa dilihat di sini. Terus di sini kita melakukan pengujian terkait mekanisme kegagalan pada bebatuan atau mensuri di bawah kompresi pada spesimen yang memiliki perbedaan komposisi. Nah, tujuan dari tes ini adalah kita mengetahui perilaku triaksial dari mortal joints yang memiliki komposisi yang berbeda, dan atau bisa dibilang mereka punya kekakuan yang berbeda. Lalu kita juga mengetahui bagaimana pertumbuhan fracture dari ferruginous sandstone yang diberikan beban pada kondisi kering dan basah. Boleh di next. Nah, ini adalah prosedur pengujiannya. Pengujian ini dilakukan pada 5 sampel. Yang pertama ada semen mortar, ada hidrolik, ada hybrid semen lime, terus ada yang partially carbonated, ada yang fully carbonated. Nah, pengujian ini dilakukan dengan memberikan penekanan untuk mengetahui kekuatan kompresinya. Terus kita amati menggunakan X-ray tomografi dengan parameter 100 kV dengan 0,35 ampere dan perbesarannya 3,8 kali dengan ukuran pixel 45,6 mikron. Boleh di next. Nah, ini adalah hasil pengujian yang didapatkan. Nah, hasil pengamatan yang dilakukan menggunakan CT X-ray dapat terlihat retakan-retakan di sini yang ditimbulkan akibat kompresi. Namun karena resolusinya yang rendah, jadi kita belum bisa melakukan pengamatan terkait fracture propagation-nya. Nah, pada spesimen pertama, mortar semen ini retakannya terjadi pada dua sisi, yaitu pada yang atas arah vertikalnya, terus juga pada di samping itu ada arah horizontalnya. Nah, ini bisa dikatakan kalau misalkan si perpatahan ini terjadi akibat adanya tensile crack akibat pergerakan atau ekspansi lateral pada saat kompresi. Terus pada spesimen kedua, crack yang terjadi lebih miring. Nah, retakan ini merupakan dua retakan yang di atas dan di bawah yang bergabung menjadi satu. Terus pada spesimen ketiga terdapat banyak retakan pada tepi-tepi sampel yang timbul, namun tidak ada retakan pada bagian intinya. Nah, ini juga terjadi pada sampel keempat dan sampel kelima. Boleh di next. Lalu ada pengujian selanjutnya. Pengujian ini dilakukan pada dua tipe ferruginous sandstone. Yang pertama itu yang low quality densian, yang kedua itu Bruselian. Nah, pengujian ini dilakukan pada kondisi kompresi yang saturated dan yang kering. Nah, pengujian ini dilakukan secara simultan. Jadi pas dia diuji kompresi, pada saat itu juga kita melakukan scanning untuk X-ray-nya. Terus di sini spesimennya dipotong menjadi ukuran 10 mm dengan tinggi 14 sampai 15 mm. Boleh di next. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan berdasarkan hasil pengujian. Kita dapat melihat distribusi ukuran butir dan porositas retakan dari kedua spesimen yang diberikan beban kompresi secara bertahap. Ini kita bisa lihat di bawah gambar itu ada yang 22,7%, 23,5%. Nah, ini itu persentase dari porositas si sampelnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari A1 ke A2, dari B1 ke B2 itu ada penurunan porositas hal ini karena tadi diberikan kompresi, jadinya mereka lebih memadat. Namun setelah si pembebannya dinaikkan lagi, tingkatkan lagi, mulai terjadi fracture sehingga si porositasnya itu naik lagi secara signifikan. Terus di gambar terakhir, di gambar keempatnya ini, kita bisa melihat kalau misalkan mereka sudah patah, sudah terjadi fracture dan fracture itu sudah merambat sampai ke tepi. Sekian, terus kita lanjut ke referensi. Nah, ini referensi yang kita gunakan pada presentasi kita. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.